Oke, hai malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana bisnis kuliner. Hai Bro Yusuf. Hai, Gimana kabar? luar biasa aku. Luar biasa. Posisi sekarang ini ya masih di apa? Restoran Iya, ya? iya Hmm, aku hmm. di Iya, ini restoran. Iya, oke. ya Pak. Ya, jadi teman-teman pada Hah? saat ini, eh, ya, jadi ini sudah ada berapa? Kira-kira teman-teman mulai bergabung ya. Ini saya setting dulu kameranya. Nah, oke. Ada beberapa teman yang mulai gabung. Hai, selamat malam untuk semua. Gitu ya. Jadi pada saat ini saya kolaborasi dengan Bro Yusuf ya, Bro Yusuf Lindra. Itu bagaimana survive di bisnis kuliner di era COVID-19 dan sebentar lagi PSBB ini ya. Gitu. Jadi Bro Yusuf per 24 April ini ternyata para penderita positif COVID-19 ini sudah mencapai 8.211 gitu dan 1.002 sudah sembuh gitu ya. Jadi ini menjadi satu harapan bagi kita supaya ekonomi akan segera pulih gitu. Amin, Nah, bro. sembari menunggu teman-teman yang lain yang juga masih masih pada mau gabung gitu. Mungkin gini, yang saya lihat seperti di pengantar Instagram saya, kuliner ini bisa dilihat sebagai salah satu kebutuhan dasar, basic needs gitu ya, atau Iya, primary needs gitu. Tapi juga bisa dilihat sekarang sebagai secondary needs karena ada unsur lifestyle, ada unsur rekreasi di sana gitu. Jadi sebagian ketika melihat dengan adanya COVID-19 ini melihat bisnis ini ternyata ada beberapa yang sepi gitu, beberapa yang terimbas itu sebagai eh, bisnis yang terimbas di COVID-19 ini. Tapi sebagian yang lain justru meraup banyak keuntungan gitu ya. Ada beberapa iya. yang mungkin tetap dalam kondisi Baik, baik. bisnisnya, ada beberapa yang sudah shifting gitu. Apakah seperti yang saya tahu ada misalnya restoran steak yang ternyata sekarang cuma jualan frozen meat daging mentah aja itu ternyata juga dapat penghasilan yang luar biasa juga gitu. Nah sekarang tanpa berpanjang-panjang lama lagi itu saya minta Bro. Tapi sebelumnya saya kenalin Bro Yusuf juga dulu ya. Gitu. Tapi saya rasa teman-teman semua sudah pada kenal. Nah Bro Yusuf ini adalah owner dari warung Leko gitu ya, franchise Leko juga yang kita sering dengar gitu ya, iga penyetnya dan sebagainya. Ya, tapi juga Bro Yusuf juga adalah owner dari restoran Jong Java di Pakuwon Mall ya. Iya, salah satunya Ya, aku. Iya. salah satu owner ya. Ah, Ya, tapi iya, ya salah salah satu satu tapi dan kan tetap berapa owner orang, gitu Bu? ya. Iya, Bu. Saya ini Nggak cuma apa-apa. penanggung jawab, Hmm, Bu. Nah, hmm. Yang menanggung dan yang menjawab. Gitu. menjawab. Menjawab. Ya ikut nanggung ya. Iya, iya. Oke, nah kita udah tahu dengan apa ya, dengan tangan dinginnya Bro Yusuf ini ternyata Leko bisa jadi terkenal seperti itu. Orang Surabaya juga rata-rata udah tahu Jong Java juga seperti apa gitu ya. Nah, sekarang gimana menurut pandangan Bro Yusuf untuk bisnis kuliner ini? Kalau sekarang ya, Bu ya. Hmm, Sekarang pasti turun, Bu. hmm, Rata-rata. Jadi kan rumah makan sekarang hmm, itu memang ada penurunan pastiku. hmm, hmm, Apakah banyak? Lumayan. Kalau dari hmm. kita sih 50% aja masuk, Bu, sementara ini. Oh, Ya. penurunannya bisa sampai 50% ya? Iya, bisa Hmm, 50%. 50% kalau saya. Tapi kan mungkin ada beberapa yang enggak juga. hmm, Yaitu cuma kalau punyanya saya turunnya itu 50%, hmm, sekitar segituan, Bu, kalau saya. hmm. Hmm. Sebelumnya saya sekali juga Hah? menyapa untuk ada Komil di sini, gitu Komil Oke. yang apa? Ya dari gereja Marsyaron gitu ya juga Ya, ada di sini ada Pastor John Lee juga, gitu ya. Nah ini ya. banyak penggemarnya nih Bro Yusuf ya. Ini halo Bro Waduh. Yusuf dari kelihatan juga kan Penggemarnya situ, Bro Bu. Yusuf dari itu. Loh, enggak yang atas tadi udah ada, jadi bisa di scroll gitu ya. Aduh, Gitu. ya. Jadi rata-rata di sini kita ini penggemarnya Leko gitu ya. Nah, saya sebenarnya menyemangati. Saya mencermati seperti ini. Bro Yusuf ini kerjanya di dua lini ya. Di satu sisi Ya. yang saya lihat bahwa warung Leko ini adalah warung atau restoran yang menyediakan apa ya kebutuhan makanan sehari-hari yang orang Surabaya atau rata-rata orang Indonesia suka gitu. Jadi Ya. bagi saya pribadi misalnya saya bisa seminggu sekali gitu makan di warung Leko tanpa merasa bosen
gitu ya. Nah, sedangkan Jong Java ini kelihatannya kelasnya lebih tinggi gitu ya, dengan menu-menunya juga gitu. Nah, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan ini? Saya tahu juga Bro Yusuf juga ada beberapa menjadi beberapa owner dari restoran yang lain, tapi Bro Yusuf ini terlalu rendah hati gitu ya, yang diceritain ya udah kok 2 aja gitu ya. 2 dari 200 jaringan restoran gitu. Amin, amin, amin. Amin. Nah, sekarang gini, bagaimana ini strateginya masih beda ya? Antara Kenapa? antara strategi di warung Leko gitu ya dengan orang yang katakanlah bisa bisa 2-3 hari sekali makan di situ atau seminggu sekali makan di situ tanpa merasa bosan dengan strateginya Jong Java gitu. Nah, gimana menurut Bro Yusuf untuk bertahan di sini? Ya, jadi gini kok, untuk lini sementara ini kan PSBB. Jong Java itu kan di mall kok. Nah, di mall itu kita otomatis tutup kok untuk PSBB ini. Sementara PSBB ini kita tutup. Oh, nanti PSBB rencananya tutup gitu ya? Kan harus tutup kok, kan di mall soalnya. Oh, Kan mallnya sendiri ya, peraturannya ya, di mall. Nah, PSBB untuk mall harus tutup, oke. Harus. Nah, kalau kita sih ngambil strateginya tutup kok, soalnya gini. Terus terang Jong ini tempat makan keluarga itu ngumpul-ngumpul kok. Kalau saya bilang, ya. Jadi kan kita bawa keluarga, bawa teman dari luar kota untuk makan Indonesia yang agak ke atas itu kita ke Jong. Ya, saya juga. Kalau nggak makan di tempat kan kurang enak juga. Yaitu, jadi kan memang tujuannya kan kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, kebetulan PSBB ini pun mall setahu saya tutup Bu kita yang Jong Javanya. Kalau untuk yang lainnya yang di luar mall itu strateginya kita mungkin ya bukan mungkin sih Bu, kita ngelakuin pengiriman Bu, jadi gratis. Kita ngelakuin free delivery ya. Itu area free delivery seluruh Surabaya. Kita promonya nanti untuk gimana orang itu ngerti kalau kita bisa delivery gratis. Saya pakai media Instagram kok nanti. Jadi kita salah satunya caranya mungkin repost Instagramnya kita. Itu setiap kali repost kita kasih diskon 10% untuk yang datang. Dari repostan itu, itu saya bisa manfaatin juga. Ya, itu jadi kan orang kalau udah dari post ya udah bonnya kita langsung diskon 10%. Yaitu untuk sementara PSBB ini. Untuk bertahan lainnya kok jadi terus terang selama PSBB ini kalau kita ngomong total armada kita total dalam arti anak buah barang total kita nggak nutut bonek sekarang sih Bu. Jadi sementara beberapa ada yang saya liburkan sementara Bu, terus terang. Gitu. Jadi beberapa mereka yang sudah berkeluarga itu saya tetap perkerjakan, saya bayar full soalnya kan mereka nanggung anak sama istri. Itu. Tapi yang masih bujang, yang masih belum ada tanggungan itu saya liburkan. Jadi untuk perputarannya kita masih bisa survive-nya di sana Bu, mungkin nanti. Itu satu. Kedua harapan saya meskipun PSBB nanti yang take away kan banyak harapan saya. Soalnya kan otomatis mereka nggak bisa makan di tempat. Betul. Dan mau nggak mau ya take away kita sekarang sih. Jadi saya harap tetap take away. Apalagi momen gini kan momen puasa Bu. Biasanya kalau puasa itu agak lumayan Bu kita kan buka buat mereka buka puasa gitu sama keluarga. Itu harapan nih saya sih kayak gitu ya. Itu mungkin strategi saya. Seperti itu sih Bu, untuk PSBB. Itu secara orang ya Bu ya. Boleh agak panjang nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita kan punya waktu sampai jam 12 malam loh. Ya. Pertanyaannya banyak loh. Pertanyaannya banyak, tenang aja. Stop ya. Stop pertanyaan banyak. Jangan susah-susah loh, jangan susah-susah. Oke. Enggak. Yang susah nanti Kumil yang jawab. Strategi saya yang lain. Saya punya strategi itu gini Bu. Saya ini orang bodoh. Saya ini balik saya bilang saya ini orang bodoh. Yang bodoh aja kayak gini ya, apalagi kalau saya ini orang bodoh. Buat saya ini orang bodoh. Cuma saya ini ya saya enggak punya rahasia apa-apa. Tapi saya paling enggak dalam waktu momen-momen seperti ini, saya itu bisa dapat banyak. Ini saya ngomong sekarang apa nanti Koko tanyakan lagi Bu? Sekarang aja nggak apa-apa. Gitu. Ya kita ngobrol aja, gitu ngobrol santai. Iya ngobrol aja ya Bu ya, santai aja ya Bu.
Iya. Jadi saya punya waktu lebih, itu saya bisa punya waktu lebih. Contoh salah satu sama Tuhan itu paling gampang. Terkadang kita naik repot, terkadang kita kalau pas hari-hari normal itu kan terkadang nggak punya waktu untuk kayak gitu terkadang. Ya ada, cuman terkadang terburu-buru kok. Jadi kan gimana gitu. Nah, sekarang saya punya waktu lebih. Nah, saya suatu saat saya pernah dapat itu kayak gini kok. Jangan menyerah sama keadaan, menyerahlah sama Tuhan. Itu yang saya dapat, itu jelas Bu. Jadi poinnya gini, menyerah sama keadaan itu terkadang sometimes waktu keadaan kayak gini, kayak PSBB ntar mungkin. Kalau kita menyerah sama keadaan, ya wis, ya gimana ya? Lawong memang peraturannya pemerintah gini, ya udah wis kita nikmati aja liburan gini nganggur-nganggur. Nah, itu kan bagi saya menyerah sama keadaan. Nah, menyerah sama Tuhan itu adalah langkah pertama yang saya lakukan untuk tidak menyerah sama keadaan. Ngerti maksud saya itu? Dan menyerah keadaan saya tidak berbuat apa-apa tuh. Saya tidak berbuat apa-apa. Tapi saya langkah pertama yang saya lakukan itu saya menyerah sama Tuhan dulu. Berserah Tuhan sama Tuhan dulu. Itu rahasia saya untuk menghadapi PSBB nanti. Ya. Saya berserah dulu sama Tuhan. Itu nomor satu yang saya lakukan. Bukan artinya nanti kita berserah sama Tuhan, nanti kita berserah sama Tuhan, tiba-tiba dapat ilham. Bleng gitu. Ada jalan ya? Sahabatnya ada yang tanya gitu sama saya. Apakah setelah itu Koko Yusuf dapat jalan? Enggak, ya enggak dapat jalan. Tapi paling enggak mentalnya kita itu diperkuat. Nah, menurut saya, Bu. Ya. Mentalnya kita itu diperkuat. Kita kalau kita sebagai pemimpin mental hancur, perusahaan pasti hancur. Ini menurut saya. Betul. Gitu loh. Jadi saya punya prinsip untuk Anda mau mengembangkan suatu perusahaan, yang dikembangkan itu pasti pemimpinnya dulu. Harus. Sebagai pemimpin, sebagai pribadi kita harus berkembang. Yaitu, Bu. Jadi paling enggak mental kita itu enggak down dulu, Bu. Mental kita tetap kuat. Nah, kalau mental kita tetap kuat, ntar biasanya Bu, mungkin dapat ide apa gitu. Saya ntar ke depan mungkin rencananya saya dapat lagi nanti saya mau warna satu brand selama ini nanti, tapi saya belum buka sekarang ya ya. Kalau tiba-tiba saya dapat ide brand itu nanti penjualannya gimana itu lain ya anku. Tapi ke depan saya enggak buka sekarang enggak enak. Di Sawangan ini promosi. Ya, betul. Ya, tapi paling enggak kita itu menghadapi momen kayak gini, kita sebagai manusia tetap harus kuat, sebagai pemimpin harus kuat, dan kita bisa berkembang. Itu menurut saya kayak gitu sih, Bu. Ya itu. Sip, puji Tuhan. Bro, sorry, ini beberapa masukan gambarnya kurang jelas ya. Gitu. Bro, gitu mungkin ya, koneksinya atau gimana? Gitu. Atau ini pakai ini ya? Enggak apa-apa deh. Iya, kurang jelas Bu ya. Iya. Terus gitu, Bu. Enggak, bukan. Jelas sih. Oh, bukan. Iya, di apa penangkapan kami sih ini agak blur gitu ya. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Gambarnya kurang jelas enggak apa-apa. Yang penting income-nya jelas gitu ya. Iya. Gitu. Iya, oke. Oh, bercanda, Bro. Iya. Iya. Oke. Enggak, ini, Bro. Selama tadi kan ada beberapa misalnya secara pemimpin mental harus kuat gitu. Itu saya setuju sih. Makanya ini adalah ujian saat ini adalah ujian kepemimpinan bagi kita gitu ya. Para entrepreneur, para pemimpin juga walaupun kita berkarir juga itu masing-masing dari kita sekarang ini adalah ujian gitu. Kalau misalnya enak terus itu pemimpinnya nggak teruji, tapi sekarang ini saat-saat yang tidak enak. Iya, ini ujian bagi kita. Nah, sekarang saya mau tanyakan, minta sedikit ini deh bocoran. Tadi kan katanya memang sudah ada ide untuk bisnis yang baru, tapi untuk yang sekarang ini gitu. Misalnya begini deh, saya perjelas ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini Leko sendiri ada di berapa kota, Bro? Kita kotanya saya gak terlalu apal itu, lupa. Tapi cabangnya ini sedemikian banyak kayak Paman Gober gitu ya. Asetnya di mana enggak? 40-an lah, kurang lebih. 40-an. Oh, keren. Nah, dengan adanya 40 ini kan perlu manajemen dan pemikiran yang khusus ya. Maksudnya gini, apakah strategi untuk bertahan di COVID-19 ini semuanya sama atau ternyata di kota-kota ini bisa beda? Gitu. Ini akan jadi pembelajaran yang baik bagi kami ini yang rencana untuk ini misalnya ternyata punya cabang di kota lain dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ini gambarnya udah sedikit lebih jelas, udah jelas gitu. Ya.
Iya, aku. Nah, gini kok. Jadi untuk saya kan beberapa yang franchise-nya itu kebanyakan juga cabangnya kita itu kebanyakan ada di luar kota kok. Jadi sorry, di mall. Kita bukannya Di kalau mall. di luar kota itu kebanyakan itu di mall kok. Nah, berhubung sekarang keadaan kayak gini banyak mall itu yang tutup kok. Memang tutup sih. Di luar Surabaya juga ya? Di Jakarta, di kota-kota di luar lain Surabaya. tutup. Oh, Jakarta apalagi, Bu? Oh, Pasti oke. tutup, Bu. Jakarta itu kita cuma tinggal 2 cabang. Tinggal 2 cabang yang buka. Jadi ya sama strateginya pun sama ya. Cuma bisa memang delivery aja, Bu. Yaitu untuk cabang lain penurunan itu ada. Penurunan itu ada, Bu, tetepan. Tapi kan belum PSBB. Ya kita ngelakuin yang terbaik. Yang paling penting tamu datang itu merasa nyaman dulu, Bu. Nyaman, aman. Jadi selama ini sebelum ada PSBB pun kita lakukan hal yang sama itu di Surabaya. Jadi paling tidak pengecekan tem itu ada, kok. Kita cek tem. Tamu pun dicek ya? Masuk kita, ya, cek tem. Terus cuci tangan, harus cuci tangan. Jadi kita di depan toko itu sekarang saya pasangi wastafel, kok. Jadi ada wastafel, mereka bisa cuci tangan di sana dulu. Ya karena makan iga paling enak kan pakai tangan ya. Gitu. Kalau makan iga pakai sendok nggak enak gitu ya. Benar. Jadi mereka cuci tangan, jadi mereka masuk pun merasa nyaman dulu, kok. Ya itu, jadi itu salah satu strateginya. Kalau sebelum kena PSBB kita buka, ya itu, kok. Jadi paling nggak tamu merasa nyaman, terus anak buahnya kita pun kita kasih masker, kita pakai sarung tangan juga. Oke. Nah, sekarang boleh nggak nanya, yang itu kan yang kelihatan di luar dapur ya, gitu, yang customer lihat. Nah, yang di dalam dapur sendiri gimana, Bro? Jadi biar pasti, Bu. Pasti. Ya, yang dalam dapur apa saja yang misalnya kalau dulu mungkin nggak sempat kepikiran untuk melakukan ini, ternyata sekarang kepikiran melakukan ini gitu. Contohnya pakai masker gitu, maksudnya, Bu. Oh iya mungkin gitu. Saya kan nggak tahu dapur, dapurnya. Kalau dapur pasti pakai masker, kan soalnya gini. Kan ini kan sekarang wabah ini kan mudah untuk menular. Nah dapur itu kan bahasa Jawanya itu mulek gitu loh, mulek. Mulek gitu loh, mulek. Nah jadi close kan circulation gitu ya. Iya, itu bahasa bahasa Pak Dulnya. Mulek. Gitu. Nah kan lebih gampang untuk nular. Maka itu kita wajibkan mereka harus pakai masker, harus pakai sarung tangan tetepanku, demi keselamatan mereka juga kan, Bu. Ya itu. Iya. Nah, sedangkan itu apa? Nah, sekarang gini, kalau misalnya untuk apa? Salah satu yang terpenting itu adalah storage sih. Ya, penyimpanan itu. Sedangkan katakanlah misalnya seperti biasa itu stoknya sekian gitu. Tetapi kalau apa sekarang dengan kondisi yang menurun itu ternyata stoknya berkurang sekian gitu. Demand-nya berkurang sekian, sedangkan supply mungkin masih itu. Nah, itu gimana tips dan triknya gitu. Gini kok, jadi biasanya sih kita untuk mendekati hari raya itu kita sudah siap sih dari bulan Januari itu kita sudah mulai nyetok barang-barang, tuh. Bukan menimbun loh, Bu. Jangan salah paham. Saya menimbun tentang ke polisi saya, kok, ya toh. Saya enggak menimbun loh ya. Memang biasanya sih memang kayak gitu sih, Bu. Jadi biasanya kita memang sudah siapin untuk persiapan hari raya kan. Biasanya hari raya itu kan orang-orang kan banyak supplier itu tutup, Bu. Mereka kan hari raya biasanya libur itu sampai 2 minggu. Jadi memang setiap tahun itu kita sudah siap dulu untuk barang-barangnya, Bu. Nah, waktu penurunan gini, otomatis kita ya mengurangi, tapi kan kita ngambil stok yang lama mulai Bu. Gitu loh. Jadi mulai kita ngurangi untuk suplainya tetap kita ambil beberapa, tapi tidak sebanyak biasanya, Bu, pasti. Sama ngurangin yang kita simpen sudah, Bu. Memang kuncinya kita simpen itu untuk masa sekarang ini mestinya, Bu. Mulai puasa ini biasanya. Yaitu. Jadi ke depan mungkin ya kita lakukan strategi yang sama, Bu. Jadi ngambilnya tidak banyak, kita ambil stoknya kita yang memang sudah kita persiapkan untuk musim puasa ini setiap tahun sih. Oke. Ya, nah, teman-teman, jadi bagi beberapa teman-teman yang mau bertanya, ini tentunya adalah kesempatan yang baik gitu ya. Kadang-kadang ke warung Leko pun belum tentu ketemu dengan Bro Yusuf gitu ya.
gitu ke Jongjava pun kadang-kadang belum tentu ketemu sama Bro Yusuf. Saya salah seorang yang beruntung gitu ya ketika ke Jongjava sama rekan-rekan saya ketemu sama Bro Yusuf gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan tulis saja di komen ini atau di IG story saya itu akan otomatis ditayangkan di sini. Nah ini ada satu pertanyaan, Ko Yusuf pernah nggak ngalami kesusahan, pernah nggak ngerasain kesusahan ngadepin kehidupan itu, menghadapi kehidupan ini yang berada di titik yang paling terendah, gimana cara menghadapinya atau cara melewatinya gitu? Ya pernah, ya pasti pernah ya semua ya, pasti pernah. Nah momen-momen kayak gini ini ya termasuk salah satu yang saya hadapi ya, termasuk sedikit-sedikit menakutkan sih Bu, terus terang. Nah tapi paling enggak saya punya prinsip gini Bu, setiap hal ada negatif, hidup ini dua sisi bagi saya selama ini. Nggak mungkin kalau kita lihat negatif terus gitu, nggak ada sisi positif itu nggak pernah ada, setahu saya sih Bu. Setiap sisi negatif pasti ada sisi positif. Jadi waktu kita susah, jangan sampai down mental, sampai hancur-hancuran, tapi di saat positif, di saat kita di atas, jangan lupa tetap hati-hati tetepan. Poinnya gitu Bu. Nah, jadi saya percaya tetap ada sisi positifnya. Apa sih sisi positif bisa kita pelajari di masa-masa kayak gini, yaitu nah saya tanya apakah sisi positif di musim seperti ini ada? Banyak Bu, banyak sih. Saya banyak. Nah salah satu yang saya jadi no pegangan itu suatu saat ini ya, cerita ya, sharing ya Bu ya, sharing. Iya dong. Saya ini duduk-duduk lagi enak duduk-duduk Bu, terus tiba-tiba saya itu teringat satu kayak ya firman terus terang firman Tuhan itu ngomong kayak moro-moro ini gitu Bu. Musuh kita itu bukan musuh secara daging yang kita hadapi, tapi musuh-musuh di udara. Ini lah ngomong tentang corona toh Bu, musuh-musuh di udara gitu. Nah, itu ini saya itu gitu Bu. Tiba-tiba. Nah, malam itu saya dapat kayak gitu. Nah, besok pagi ini kan saya baca firman Bu. Saya baca firman itu pas di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 Bu. Efesus 6, 10 sampai 20. Itu ngomong tentang perlengkapan iman, ya enggak salah Bu. Perlengkapan iman. Yang itu loh Bu. Perlengkapan senjata rohani gitu. Enggak apa-apa. Perlengkapan senjata rohani. Bro, tapi jangan lama-lama juga ya karena ini pertanyaannya juga banyak. Oh iya lah Bu. Ya wis. Loh, apa-apa? Tadi untuk hadapi titik terendah nomor 1 rahasianya Bu. Saya loh Bu ya. Ya cari Tuhan, data jawaban. Saya bukan orang pinter Bu, ya apa Bu? Saya andalani cuma satu Bu. Sungguhan saya andalani cuma satu. Saya andalani itu cuma Tuhan. Siapapun kita tidak bisa apa-apa nih tanpa Tuhan. Itu prinsip hidup saya sih Bu. Serius. Jadi, nek kok tanya apakah sekarang bukan zaman susah? Yes, susah Bu. Pasti susah. Bukan saya toh. Tapi ya itu kembali lagi nek Anda dekat sama Tuhan, paling enggak Anda kuat. Nah, Anda kuat, Anda putus asa, Anda tidak ngelongsok. Aduh ya apa ini, sepi ya wis dinikmati aja. Lah gitu Bu. Paling enggak. Jadi kita tetap kuat, kita biasanya terkadang bahkan dalam duduk tenang Bu, terkadang. Paling ambil Tuhan kita bisa tenang, duduk tenang, itu terletak kekuatannya kita. Firman-Nya ada sih Bu. Dalam duduk tenang terletak kekuatanmu. So, dalam duduk tenang itu mungkin banyak ide baru sehingga Anda dapat yang selama ini Anda mungkin nggak pernah pikirkan. Punya skill apa contoh, moro-moro, oh iya, banding nganggur. So selama ini kerja sekarang nggak bisa. Oh aku mungkin bisa buat gorengan, barang. Lah lumayan Bu. Ya gitu Bu, menurut saya. Jadi apakah pernah titik terendah? Pasti pernah. Apakah sekarang? Ya salah satunya, mungkin salah satunya Bu. Tapi ya itu Bu, apakah kita kita hadapi? Kalau saya cari bapak saya. Paling gampang saya. Yes. Saya cari bapak. Nggak ada pilihan saya. Iya. Amin. Thank you. Ini sangat-sangat memberkati gitu ya bagi teman-teman ya. Tadi itu perlengkapan senjata Allah gitu ya yang di Efesus tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bro Felix gitu ya. Yang ownernya Makomi gitu. Wah, ini ternyata teman-teman kuliner pada gabung di sini juga ya. Dia ini sebenarnya harusnya jadi narasumber juga nih ntar kapan-kapan. Oh iya. Bagaimana? Baca kok itu pintar itu kok. Iya. Andai kan IG
andai kan IG Live ini bisa 3-4 orang itu sebenarnya enak loh ya. Saya sama Komil gitu ya, terus wawancara Bro Yusuf, Bro Felix, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini dia tanya nih, bagaimana strategi untuk puasa ini? Tadi mungkin udah sempat diceritakan singkat gitu ya, tapi mungkin Bro Felix pengen tahu lebih dalam lagi. Bagaimana strateginya Bro Yusuf untuk ini musim puasa ini? Gitu. Pastinya kan ya untuk puasa ini kan PSBB ya, bukan untuk puasa ini ya, puasa dan PSBB gitu. Iya, puasa dan PSBB sih. Ya itu. Kalau saya tadi ya itu kok. Ya untuk sementara ini sih take away. Sebisa mungkin nanti ke depan saya kepingin ini sih. Biasanya kalau kita selama puasa ini kalau ke tempatnya kita itu kita memang kasih kayak untuk buka puasa itu kita siapin kayak kolak, kita siapin takjil ya. Kasih kayak takjil pot, puding, terkadang buah, barang kayak gitu. Ya, nanti sebisa mungkin saya lakukan hal yang sama meskipun PSBB kok. Jadi kalau ntar orang pesan, kita tetap kasih takjil mungkin tetap untuk puasa ini. Yaitu. Nah itu keren juga ya. Jadi ada added value gitu ya, ada nilai tambah gitu kan strategi untuk puasa ini. Misalnya beli apa iga penyet berapa porsi atau tidak ada persyaratan minimal itu ternyata free takjil dan sebagainya begitu ya. Seperti itu. Iya. Oke, keren. Apakah cukup menjawab Bu ya? Buat pertanyaan Felix apa cukup menjawab? Nggak tahu, Bro Felix gimana? Bisa kasih feedback ya? Cukup menjawab atau masih kurang lagi? Kalau masih kurang lagi kan bisa di WA langsung gitu ya? Iya. ke Bro Yusuf gitu. Oke. Nah, sebentar. Ini lagi liatin apa komentar. Sudah kasih tanda jempol. Berarti ini jadi satu inspirasi juga ya bagi Bro Felix, juga bagi pebisnis kuliner yang lain bahwa kita mungkin tetap bisa ngasih added value gitu ya. Karena bagaimanapun di luar COVID-19 ini aja begitu puasa siang pasti udah merosot drastis gitu ya ordernya gitu ya. Sekarang biasanya dikejot di malamnya gitu. Iya, betul. Tapi mestinya kalau biasanya sih kok rata-rata rumah makan itu momen cari uang itu justru musim ini kok, tahu saya. Mulai puasa ini sampai hari raya itu dalam setahun kita cari uang ya paling enak itu mestinya sekarang ini kok. Dan ini tahun ini sih miss ya, disyukuri aja lah kok. Ya. Tetap baik disyukuri. Paling enggak masih bagi saya sih masih bisa jualannya masih puji Tuhan bagi saya sih. Betul. Ya, setuju. Oke lah, jalannya itu. Gitu. Oke, teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya, ini sebenarnya ada yang nggak nyambung gitu ya. Tapi Bro Andrew ini ya, atau bukan Andrew ini beberapa kali sempat WA saya, bukan WA, maksudnya di IG message saya gitu. Kok kira-kira ini tanya aja ya, gitu. Walaupun nggak terlalu ada hubungannya nggak apa-apa lah. Kok jual aset atau rumah untuk membuat usaha tetap jalan menurut Koko bagaimana? Gitu. Jual aset atau rumah buat untuk membuat usaha tetap jalan. Jadi misalnya ternyata usahanya terpuruk gini ya, sehingga akhirnya ya udah supaya mungkin passionnya, mimpinya gitu ya itu begitu kuat sehingga udah saya harus pertahankan bisnis ini. Mungkin udah doa dan mungkin seakan-akan Tuhan menunjukkan bisnis ini harus tetap jalan. Nah terpaksa akhirnya harus menjual asetnya, mungkin logam mulia, mungkin forex hingga rumah. Nah, atau mungkin justru malah Bro Yusuf pernah punya pengalaman yang serupa seperti ini. Iya. Itu pertanyaannya bukan buat Ko Bambang kemarin ya mestinya ya. Nah, justru itu sih. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau tanya Ko Bambang kan nanti Ko Bambang akan nggak apa-apa jual aja gitu. Iya, sama Ko Bambang lah dijawab toh sedaan. Nah, ya kalau bisa nggak dijual ini saya jawabannya pakai jawaban Ko Bambang loh, Bu. Iya toh? Iya. Kalau bisa nggak dijual, ya toh, ya lebih baik ditahan, ya toh. Apalagi kan nanti ke depan kan bakal harganya naik gitu loh, Bu. Tapi memang sudah nggak bisa ya mau dikata apa ya gitu loh, Bu. Poinnya kan gitu ya. Ya benar sih, kata Ko Bambang sih, oke, benar. Ya sekarang kalau memang Anda sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan Anda memang percaya bahwa bisnis ini harus tetap Anda pertahankan, ya mana lagi loh, mana lagi. Iya, tapi, keren. Ya tapi
tanya dulu ya, saya tetap tanya dulu. Balik dulu, tanya dulu sama Tuhan. Saya percaya nih segitu. Bukan saya ini bukan orang fanatik loh, model saya nggak ketoro, mosok kayak orang fanatik gini ya, toh enggak. Dalamnya fanatik, luarnya nggak fanatik nggak apa-apa. Enggak, modelnya lah tarter gini loh, ya. Saya ini bukan orang fanatik loh. Saya ini bukan orang fanatik. Cuma, tapi memang ya gitu, menurut saya. Selama ini pengalaman saya ya kayak gitu itu, Bu. Tanya dulu, Bu. Memang harus kayak gitu, ya gimana lagi tuh? Gimana lagi? Ya, oke lah. Ya wis, nggak apa-apa. Kalau memang ya dan Anda percaya dan Anda bisa berkembang, ya why not, Bu? Ya, kayak gini, Bu. Menurut saya, Bu, ke depan, jikalau kita nganggep nunggu keadaan normal, saya rasa kok susah ya, Bu. Ke depan ya, kita nunggu keadaan normal itu susah. Kita harus siap lebih dari normal. Nah, menurut saya, Bu. Jadi, ngerti ya maksudnya saya ya, Bu ya. Jadi untuk ke depan kita harus beyond the normal, Bu. Lebih dari normal kita. Nah, menurut saya lebih kan, lebih dari normal. Jadi kita itu musim-musim kayak gini siap diri Anda untuk lebih dari normal. Siapa Anda nanti ke depan Anda harus buat lebih dari normal. Itu Bu, menurut saya. Ya, setuju. Jadi musim kayak gini siap diri Anda. Apapun yang bisa Anda lakukan hari ini siapkan. Yang saya bilang. Yaitu jadi misalnya memang Anda harus menjual sesuatu, tapi Anda yakin bahwa Anda bisa berkembang, untuk usaha Anda pun bisa berkembang, ya saya nggak apa-apa sih itu. Tapi kalau saya bilang, sebisa mungkin kalau memang Anda masih bisa, ya coba. Dan terkadang kita, saya gini ya, Bu ya, kalau punya rumah gitu ya, apalagi rumah-rumah pertama saya gitu, saya mau jual itu sayang saya, Bu, terkadang. Sebisa mungkin apa kata laku dulu, saya pribadi, gitu. Soalnya saya terkadang ya, puji Tuhan, ini rumah pertama, kenangannya tak terlupakan gitu. Jadi kan begitu soro gitu loh, waktu itu susah gitu sampai ya apa, tapi bisa dapat itu rasanya, aduh gimana gitu loh, Bu. Tapi memang Anda punya aset lebih, rumah lebih, memang ya oke lah, menurut saya. Gitu. Itu sih, ya. Boleh saya tambahin ya, Bro ya? Untuk ini ya, untuk tadi yang nanya tentang itu. Saya rasa memang bisnisnya perlu dievaluasi lagi, gitu ya. Apakah mungkin ada yang salah ya ketika mungkin bisa saja dalam tanda kutip kan bisnis itu ketika sekarang sampai harus jual aset untuk menutupi bisnis itu berarti mungkin dengan tidak adanya COVID ini, mungkin bisnisnya juga udah nggak sehat, gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin perlu dievaluasi dulu. Apakah pertama secara visi, kedua secara manajemen, ketiga apakah ada kebocoran atau enggak, gitu. Keempat apakah bisnis ini masih disukai dan masih disukai dan masih bisa memakai Jadi contoh misalnya ya, gitu. Ternyata bisnisnya jualan mesin ketik, gitu ya, mesin ketik manual itu yang tik 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 tik. Diinjeksi dengan dana berapapun juga itu udah bukan lifetime-nya lagi gitu kan. Zaman seperti gitu itu ya, betul. Terus misalnya sekarang gitu ternyata mau bisnis apa gitu ya, sesuatu yang mau punya sepeda motor tapi ojek pangkalan gitu, padahal sekarang semuanya udah pakai ojek online. Nah, itu juga tolong dievaluasi apakah bisnis yang kita sebenarnya mungkin passion yang dulu adalah bisnis warisan dari orang tua, atau itu adalah bisnis yang seakan-akan dijanjikan oleh Tuhan, tapi ternyata kita sendiri harus mengevaluasi. Siapa tahu mungkin apakah mismanagement, pengeluaran terlalu banyak, harus efisiensi, atau pemasukannya yang justru harus di leverage, harus ditingkatkan, begitu. Seperti itu sih. Kita masuk ke yang berikutnya ya. Ini Bro Felix tanya lagi nih, prediksi Ko Yusuf bagaimana yang terjadi untuk usaha restoran setelah COVID-19 ini? Anda tanya saya, harapan saya pasti kembali. Amin. Pasti kembali kok. Amin. Pasti kembali ya. Harusnya ya, kita semua sih pasti. Pastinya harusnya kembali sih. Cuma paling enggak ini untuk Felix barang mungkin selama masa kayak gini, misalnya coba ciptakan menu-menu baru mungkin. Siap untuk nanti waktu buka gebrakan itu langsung menu baru gitu loh, Bu. Menu-menu yang mungkin selama ini kita punya menu apa? Ayo disempurnakno. Terus waktu nanti kita sudah bisa buka, keadaan sudah pulih, kita langsung gebrak itu dengan menu-menu baru sih, kok. Ya itu. Jadi menu-menu yang mungkin bisa diterima masyarakat, gitu, kok. Kalau menurut saya.
Saya setuju sih. Saat-saat ini adalah saat-saat konsolidasi gitu ya. Kita evaluasi semua, terus kita belajar gitu ya. Terus kalau misalnya memang ada itu kita konsolidasi, mungkin kita juga trial beberapa menu baru, gitu kita kasih ke temen gitu ya. Enak nggak? Ada yang muntah gitu ya. Terus enak nggak? Ada yang apa? Oh ini enak begini-begini gitu. Dan saya juga sempat dengar gitu ya. Ada apa? Satu restoran juga yang dulunya katanya ini apa? Di saat dia berbisnis di satu bidang atau satu makanan tertentu, tapi ternyata gagal. Nah, itu tempatnya di daerah barat, rasanya kita beberapa tahu. Nah, sekarang terus ternyata dia berubah. Dia itu iseng-iseng nyoba ini, ditawarkan teman-temannya, ini enak gitu ya. Dan ternyata sekarang itu jadi satu apa rujukan juga. Kalau mau cari ini apa menu tertentu ini sekarang di Surabaya harus nyari orang itu. Gitu ya, Bro Yusuf pasti tahu lah. Gitu dulunya bidangnya perdagingan, sekarang ini perkepitingan seperti itu. Dan nah itu yang begitu itu kan juga sekarang ini saat-saatnya seperti itu gitu ya. Mau nyoba, coba trial tester ke beberapa teman, korban dikit kasih gratis dan sebagainya. Nah tapi begitu apa animonya bagus, nah nanti begitu COVID-19 ini selesai langsung launching gitu. Dan saya rasa itu juga yang dilakukan oleh Bro Yusuf juga, gitu ya. Iya, Bro. Jadi kita sekarang kalau saya ya berusaha taruh menu-menu baru, saya siap untuk nanti. Saya yakin ini pasti kadaluarsa kok, Bu. Itu pasti ada selesainya, pasti nggak mungkin kayak gini terus kok. Betul. Pasti ada kadaluarsanya. Yaitu tapi paling nggak waktu kadaluarsa itu selesai kita harus belajar sesuatu, Bu. Nggak boleh kita itu normal, kayak tadi saya bilang nggak boleh normal. Anda harus sudah lebih dari normal. Anda harus sudah siap untuk lebih dari normal, Bu. Jadi orang sing lebih berkembang. Menurut saya itu gitu, Bu. Nah, kalau boleh saya bahasakan berarti kalau mau jangan jadi orang biasa-biasa, jadi orang yang luar biasa gitu ya. Tapi untuk jadi orang luar biasa berarti tuntutannya kan lebih banyak, harus lebih banyak siapkan waktu untuk belajar, siapkan waktu untuk untuk trial and error gitu ya. Siapkan waktu lebih banyak untuk mengenal taste atau keinginan dari customer dan sebagainya. Gitu ya. Wah, ini menarik ini sebenarnya. Nah itu pinter kok. Saya tidak bisa jabarno. Lah kok pinter bisa jabarno lah. Ya, memang beda-beda Bro. Jadi saya pinter jabarkan, tapi Bro yang lebih pinter untuk meramu masakan. Saya bingung mau ngomong gimana ya lo. Saya kan hanya meramu dari pemikirannya Bro Yusuf gitu ya. Seperti itu. Tapi susah loh kok kayak gitu tuh. Susah kayak gitu kan. Kita ini ya susah. Belajar dari komil. Oh gitu. iya. Nah, itu ini ada pertanyaan lagi. Nah, itu. Tuh Komil dipuji sama Bro Yusuf. Ini ada pertanyaan lagi nih. Poin apa yang menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk terjun di bisnis kuliner? Nah, mungkin masa-masa COVID-19 ini termasuk orang yang siap-siap gitu ya. Begitu COVID-19 selesai, dia akan terjun di bisnis kuliner. Dia nanya, poin-poin apa yang jadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk terjun di bisnis kuliner? Saya ya, Ko ya. Dari pengalaman saya atau ini ya? Dari pengalaman saya atau pengalaman banyak orang, Ko? Bisa dua-duanya, gitu. Oke. Kalau dari pihak saya ini memang kepingin buka rumah makan sih, Ko, waktu itu. Memang saya passionnya memang kepingin rumah makan. Soalnya saya ini hobi makan, Ko, memang, Ko. Dari kecil hobi makan. Wong saya dulu ini gemuk, Ko. Gemuk 85. Coba bisa tak tampil di sini foto gitu, tak tampil foto saya gemuk gitu. Nah, jadi kan memang hobi makan dari muda gitu loh, Ko. Nah, terus memang kepingin buka rumah makan sih. Jadi memang waktu itu ya ini naik cerita panjang loh, Bu. Iya toh. Ya disingkat aja. Tapi ya singkat aja itu ya. Nah itu ya memang hobi makan sih. Jadi memang saya kepingin buka rumah makan. Gimana saya? Tapi sebelumnya berarti bisnis apa ya? Atau berkarir di mana ya? Saya ikut orang kan dulu, tetap ikut orang. Nah, habis kuliah itu kan memang banyak orang itu kalau habis kuliah itu bingung mau kerja apa loh. Nah, saya ikut orang sih waktu itu ya. Ikut orang. Tapi memang kepingin buka rumah makan sih, memang. Nah, saya habis itu sempat kerja di bank, dipecat, dan tutup target soal itu dipecat saya. Nah, ya lama nganggur kok saya. Ya, akhirnya nganggur itu 4 bulan, Bu. Nganggur itu 4 bulan. Terus ya itu kayak kemarin tuh ada yang teman satu yang nawari untuk pakai tempatnya dia, mending saya nganggur. Nah itu, Bu. Ya itu jadi akhirnya yaitu saya buka rumah makan. Beberapa orang buka rumah makan itu salah satunya adalah yang paling sering saya temui adalah
bisa masak enak terkadang. Tapi hati-hati di sana ya aku ya. Jadi gini, oh masakanku ini enak. Masakanku enak, masakannya mamaku enak, masakannya pembantuku enak, itu banyak ya Ansiku. Masakannya bebekku itu enak. Tapi ya, bukan jaminan itu gitu ya. Tapi bukan jaminan, kok hati-hati di sana. Sebab mau masakan enak itu, kalau kita yang masak pasti enak, Bu. Pasti enak. Ya itu kan soalnya seleranya kita, soalnya aku. Ya itu hati-hati di sana. Jadi untuk pertama kali nek misalnya kayak gini Anda bisa masak, sih ngasih pertanyaan bisa masak. Bagaimana kiat Anda buka restoran ya? Ya nek Anda bisa masak mumpung momen kayak gini, ya itu kayak tadi kok coba ditesterkan dulu ke keluarga terdekat, orang-orang dikasih, coba tanya. Ya itu memang untuk awalnya biasanya kita sih tes pasar dulu ya, tes rasa dulu. Yang saya bilang kalau mereka bisa terima. Untuk musim sekarang kan memang untuk buka rumah makan kan susah. Ya terima PO dulu aja, ya menurut saya. Tapi, iya. Nah, terima PO dulu. Tapi itu kan visi jangka pendek. Anda harus siap untuk visi jangka panjangnya gimana. Gitu ya. Jadi di ke depan punyalah mimpi untuk buka rumah makan. Punyalah mimpi buka rumah makan. Yaitu. Jadi itu visi jangka panjangnya sih, kok. Tapi untuk kiat pertama ya paling susah kan musim sekarang gini. Belajar pertama, ya buka PO dulu aja kok. Kemasannya dibagusin, harganya dibagusin, promosinya gimana. Kan lumayan, apalagi musim kayak gini kan orang nganggur mungkin lihat Instagram, kalau fotonya mungkin bagus, kemasannya bagus, orang kan tertarik kok. Apalagi kalau rasanya enak, lah kan lumayan kok. Jadi, nah, saya sempat kemarin kemarin saya sempat yang diskusi sama Bro Yusuf yang katanya Bro Yusuf kalau buka restoran pertama jangan mengharapkan ramai dulu gitu loh, mending di tengah-tengah ramai daripada itu. Nah, itu bisa diceritain Bro, itu kan strategi yang rata-rata sekarang kan orang begitu buka restoran langsung hajar diskon 50%, langsung orang rame, tapi habis itu mungkin kewalahan dan sebagainya. Nah, itu gimana? Oh iya, itu kan ada kaitannya sama ini. Tapi berhubungan dengan PSBB ya aku ya. Enggak. Dia kan ngomong setelah COVID-19 ini. Iya, setelah COVID-19 ini. Saya ini orang kuno, Bu. Saya ini orang kuno. Jadi kalau buka rumah makan itu saya ini enggak promosinya enggak pernah gede-gedean, Bu. Jadi kayak masuk Instagram tak gede terus mari gitu itu enggak, Bu. Saya ini buka. Kenapa saya enggak mau promosi besar-besaran? Soalnya pengalaman saya, Bu. Sepintar-pintarnya kita buka rumah makan, sepengalaman-pengalamannya kita buka rumah makan. Kalau pertama kali buka itu kebanyakan keteteran bahasa Jawa. Keteteran itu apa ya? Pontang-panting kelimpungan. Pontang-panting kelimpungan bahasa Indonesia. Itu pontang-panting koko kelimpungan. Nah, kalau Anda sudah pontang-panting kelimpungan, rata-rata masakannya jadi kurang. Servis jadi buruk kok. Gitu. Apalagi begitu buka langsung ruame gitu. Waduh kok. Sudah enggak keburu semua, masak enggak karu-karuan, servis enggak karu-karuan. Nah, ntar kalau gitu kan otomatis image perusahaannya, image rumah makan kita kan yang turun, Bu. Belum ya, lagi reviewnya jelek gitu ya, bintang 1 gitu. Reviewnya jelek kan rumah makan ini kan terkadang tergantung mulutnya orang sih, Bu. Makan di sana oh enak. Mulut dan jempol, Bro. Mulut dan jempol. Iya, mulut dan jempol ya. Jempolnya Instagram, Bu. Ya. Mulut itu paling Bu, soalnya, Bu. Mulut ya itu apa namanya? Jadi kan mulutnya orang ngomongin, oh itu enggak servisnya kurang. Nah itu yang saya takutkan, Bu. Saya lebih baik bangun itu pelan-pelan. Saya bangun pelan-pelan, tamu enggak banyak, saya servis dengan baik, saya temoni kurang apa. Kalau keramen saya enggak punya waktu untuk kayak gitu, pasti, Bu. Tapi berhubung enggak langsung rame, saya punya waktu untuk tanya sama tamu. Waktu buka itu pun saya masih belajar, Bu. Jadi gini, rumah makan itu enggak boleh nganggap kita itu sempurna, Bu. Enggak ada makanan itu sempurna. Soalnya makanan itu kembali lagi ke selera gitu. Subjektif ya? Iya, subjektif kan. Nah, jadi tidak pernah bilang, kita orang masak tidak pernah boleh bilang, oh kita itu sempurna, masak ini sempurna. Jadi kalau orang ngasih masukan terkadang, lah menurutmu, wong gua sini bisa masak, lu bisa masak, udah bisa, ya pinteran gua, ngapain gua pakai cara lu lah, gitu loh, takut itu. Nah, paling enggak, saya sih punya waktu untuk tanya tamu, kurang apa? Kurang manis, kurang manis. Ya saya manisin sedikit. Nah, kalau rame, terkadang kita nggak punya waktu untuk kayak gitu. Gitu loh, Bu. Jadi saya sempurna pelan. Kita sempurna rasa, terus servis kita bagusin. Kan lama-lama orang pasti datang. Nah itu rahasianya saya, Bu. Saya lebih baik pelan-pelan, tapi pasti, Bu. Banding saya rame,
tapi ntar gak karu-karuan, sepi. Itu bagi saya jauh lebih sakit. Nek saya, Bu. Jadi kita kadang ketok rame, senang gitu ya. Terus tiba-tiba anjlok gitu. Itu sakitnya itu sampai di sini loh. Lebih dalam sampai di sini loh. Ya itu. Iya itu tuh. Jadi kalau menurut saya itu. Oke, Bro. Sekalian nanya gini. Kadang-kadang kan bukan kadang-kadang, seringkali makanan ini kan sangat bergantung pada bahan dasarnya ya. Contoh misalnya ya kita ngomong iga nih, gitu, atau misalnya Java kepala ikan gitu ya. Itu yang saya demen banget kepala ikan. Nah, itu biasanya kan sudah ada supplier tetap nih, gitu. Tapi ternyata pernah nggak ngalamin ternyata suppliernya tidak bisa nyuplai, gitu. Tidak bisa nyuplai dan terpaksa dan selama ini mungkin belum ada supplier yang kualitasnya dan rasanya tuh seenak itu. Nah, gimana cara tips-tipsnya? Nek kita iga sih enggak pernah sih kok. Jadi terus terang iga kan memang sudah ada lama misalnya. Ya itu. Jadi dan sudah terjamin pasti nyuplai gitu ya? Terjamin sih pasti nyuplai sih kok iganya. Yaitu untuk yang lainnya ya pelan-pelan ku nyari tetap ada kalau ada try and error gitu ya. Ya udah. Iya, kita akhirnya otomatis kan itu. Oke. Jadi, nah ini pertanyaan lagi, Bro. Sorry, ini saya harus ubur-uberan dengan waktu ya, tinggal 14 menit. Iya. Karena habis ini kan di GMS kan ada acara doa sama Ku Yudi nih. Bagaimana menghadapi franchisee di luar kota atau luar pulau yang menuntut karena omset tidak mencapai target atau tidak sesuai apa ya gambaran di awal, apalagi tahu-tahu ini COVID gitu ya. Mungkin ada franchisee yang baru terus ngomongin gimana, Bro? Gitu. Ternyata kok sepi gini, kok nggak sesuai gambaran. Nah, itu gimana, Bro? Ya itu. Nah, saya sih gini kok. Jadi dari awal terkadang kita franchise itu orang tanya, terkadang itu harus hati-hati kok. Terkadang orang kita nih jualan franchise. Itu terkadang orang tanya, ada yang bertanya begini, berapa lama BEP-nya? Waduh, saya enggak pernah mau tak jawab, BEP-nya di bawah setahun. Enggak pernah saya. Enggak berani saya. Saya bilang ya tergantung Anda. Gitu. Dari awal sudah saya tekan tergantung Anda. Lah, Anda gimana? Gitu. Jadi kita kalau jual franchise kita enggak pernah mereka tak suruh lihat dulu nomor satu, bahan dasarnya ada apa enggak? Paling penting. Kedua, tempat pun mereka kan yang pilih bukan kita. Poinnya. Nah, terus kalau dia tanya BEP-nya berapa lama? Ya saya bilang sebelum, jadi saya enggak pernah jualan itu saya manis-manis enggak pernah tak tunjuk elek-elek dhisik tambahan ya tak tunjuk jelek-jeleknya. Risiko terburuknya ya. Resiko terburuknya itu mereka harus tahu gitu. Jadi kan mereka lebih hati-hati dulu. Kalau mereka memang siap perang, ya udah kita jalan. Ya itu bukan artinya saya enggak mau disalahno loh, bukan. Cuma kan kembali lagi kan namanya franchise kita itu kan sama-sama ya, ya. Gak bisa kan disalahin kita aja. Gitu loh, Anda pun sama. Jadi gini, saya poin pertama sekarang hari ini kalau saya mau jual franchise, saya minta kalau bisa sebisa mungkin Anda jaga enggak rumah makannya. Kalau Anda enggak jaga itu nilainya sudah turun di mata saya, sudah. Ngerti ya maksudnya saya? Ya. Saya pengen kalau orang beli franchise sama saya, Anda harus gerak sendiri, Anda harus jaga sendiri. Ini belakangan itu sih gitu, Kalau Anda tidak bisa jaga, ya. Oh, jadi harus turun tangan sendiri, hadir secara fisik sendiri gitu ya? Betul. Soalnya rumah makan ini kalau koko tinggal terlalu banyak, tidak bisa. Apalagi di pasaran orang, gitu itu tidak susah, menurut saya. Paling tidak Anda harus terlibat hampir setiap waktu untuk rumah makan itu. Ya, jadi prinsip Anda biarkan uang bekerja bagi Anda untuk restoran ini rada-rada itu ya, rada-rada nggak mungkin ya, gitu. Iya kalau apalagi di awal-awal. Apalagi awal-awal loh, Bu. Apalagi awal-awal. Apakah awal-awal itu bisa ditinggal-tinggalnya? Saya bilang nggak bisa, Bu. Harus tetap kita standby di sana, Bu. Yaitu standby di tempat, yaitu untuk melihat keadaan, Bu. Ya, untuk belajar kan belajarnya banyak banyak rumah makan ini loh soalnya. Ya itu menurut saya. Oke. Jadi apakah terus kalau misalnya ada komplain, pertanyaannya apa tadi kok? Ada komplainnya apa kok? Jadi begini, biasanya kan kalau untuk franchise ini, tapi tadi sudah menjawab, Bro. Karena jujur kita diuber waktu. Itu jawabannya tepat ya? Udah tepat. Ya, menurut saya sih kan ya. Saya sih memang dari awal sudah tak terkenal gitu sih, Selama Anda mau kerja Anda terlibat, paling tidak ya 2 tahun lah.
BEP. 2 tahun konsen. Oh ya 2 tahun 2 BEP ya. tahun. Saya paling aman ngambilnya 2 tahun tuh. Tapi itu dengan syarat Anda terlibat, loh, bukan Anda males-malesan, Anda pasaran orang. Ya. Terus Anda nggak mau tahu. Ya, saya tidak yakin. Gitu. Jadi secara pemilihan partner pun juga Bro Yusuf pasti akan coba lihat-lihat juga ya. Ya. Kalau orang yang hanya sekedar gua maunya gua kasih uang habis itu nanti balik sendiri gitu, rasanya di restoran ini nggak mungkin gitu ya. Iya, sejak ini ada ceritaku. Jadi suatu saat itu ada orang mau franchise tuh. Franchise salaman, Yusuf gitu misalnya namanya. Budi, oh ya, ngobrol. Begitu duduk, tanya nih, langsung dia tanya pertama sama saya itu, kok BEP-nya berapa persen? Itu pertanyaan pertama sama saya. BEP-nya berapa persen? Bisa ya kok ditanya gitu. Wah, orang ini kan saya enggak senang sih kalau orang kerja kayak gini enggak boleh orientasinya. Uang penting sih, Bu. Uang penting. Cuman kalau sudah orientasi uang, susah, Bu. Soalnya uang itu kan nggak bisa kerja jaminan ya, sih, Bu. Apalagi awal-awal. Makanya BEP-nya enggak sampai segitu. Saya janji contoh, ya BEP 40%, enggak sampai 40%. Misal kayak gitu, ngomel Bu orang, Bu. Satu. Kedua, uang itu kalau uangnya enggak sampai segitu, dia udah malas kerja. Saya sendiri berarti kan juga repot, Bu. Itu saya kayak gitu. Jadi waktu pertanyaan itu, BEP-nya berapa? Wah, sudah kok sama saya udah tak awur-awur sudah tambahan, Bu. Jadi nggak enak kerja rumah makan Soro kok, kerja rumah makan kok. Sambil Pak pisau potong-potong iga gitu ya, biar dia takut ya. Akhirnya nggak jadi beli ya akhirnya ya. Soalnya ya, memang saya nggak niat jual sudah dari saya. Soalnya bagi saya ya fokus Anda salah dari awal gitu loh, Bu. Ya itu. Jadi ya itulah saya. Oke. Semoga cukup menjawab ya. Sudah menjawab, Bro. Kita waktunya tinggal 8 menit. Ini pertanyaan masih banyak, jujur aja. Gimana strategi untuk bisa survive waktu di masa-masa awal buka usaha yang cash flow masih belum tentu, gitu. Mungkin tadi sudah ini ya. Yang pertama rasanya tadi coba Instagram dulu gitu ya. Ya itu kan musim sekarang gitu. Nah, saya pendekatannya beda, Bu. Untuk kayak musim-musim kayak kalau untuk awal ini rahasia nih saya kalau buka rumah makan ya, Bu. Saya ngambil dalam arti gini, strategi ini saya yaitu, Bu, saya akan incas di sini. Saya kenal sama langganan saya, Bu. Paling enggak itu salah satu yang saya lakukan, gitu, Bu. Jadi saya tanyai kurang apa. Saya promosi sih kalau kayak Instagram untuk bayar itu jarang, Bu. Hampir enggak pernah sih, Bu. Tapi saya ganti contoh mereka makan contoh makan penyetan gitu kan enak pakai kerupuk. Terkadang tak lihat kerupuknya kurang, tak kasih kerupuk gratis. Nah, kayak gitu loh, Bu. Nah, itu salah satu saya cara kerja nih kayak gitu, Bu. Ya itu, jadi promos kita ngelakuin sebisa mungkin untuk hal-hal kayak gini. Dekatlah sama konsumen Anda gitu loh, Bu. Dekatlah sama konsumen Anda, belajar lebih lagi. Anda lebih maju, ntar kan otomatis yaitu kalau Anda mau berkembang, rumah makan Anda mau survive, rumah makan Anda mau berkembang, itu yang berkembang harus ditanya dulu, Bu. Oke. Ini satu pertanyaan lagi yang cukup penting nih. Aku mau tanya, bagaimana mengeneralkan rasa? Misalnya komen kan banyak nih, apalagi juga yang makan di restoran juga berbagai macam budaya. Misalnya dari Surabaya senangnya pedas, Jawa Tengah senangnya manis gitu ya, terus senangnya asin, misalnya dari Manado senangnya rempah-rempah. Nah, ketika datang, terus misalnya komen kan banyak sekali, kurang manis, kurang asin, kurang pedas, kurang rempah-rempah. Nah, tidak semua masukan kan bisa diterima. Bagaimana meramu yang pas gitu ya, sehingga sampai Leko ini sampai sekarang juga akhirnya jadi favorit bagi banyak orang. Ya, itu, Go. Jadi kan pertama kali resep itu sudah ada, Go. Resep itu sudah ada. Terus kan kita tanya kurang apa? Kalau banyak bilang kasinan, kita kurangi. Jadi gini, Leko pertama kali buka sama hari ini rasa sudah pasti lain, Bu. Sudah meningkat, pasti. Berevolusi ya. Kan kita belajar terus. Nah, apakah di kota lain nanti gimana rasanya? Nah, kalau di kota lain kan berhubung kita franchise nasional, brand nasional harus sama, Bu, mestinya. Ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengikuti pasar yang sana sih. Jadi memang ikut pasarnya franchise yang utamanya, Bu, dari kitanya rasanya. Yaitu. Nah,
Terus apakah rasanya biarin biasa sama semua gimana? Itu kan biasanya kalau kita masak itu kan bumbu itu ada takaran itu ukuran. Jadi gramannya berapa. Ya. Itu kita dari satu pintu kok. Untuk gram-graman, untuk bumbu, untuk sambal, untuk sup, untuk gorengan, semua itu satu pintu kok kita. Jadi rasanya pasti sama. Tapi balik lagi kok. Kita ngomong kalau sambal terus terang, kok rasanya sini sama sana kok beda kok. Ya, satu kalau sambal itu kan kita sistem kuno sih, kita ini masih ngulek. Di manapun itu kita pakai ulekan, pakai tangannya orang. Masih manual ya? Masih manual lah. Terkadang namanya orang ngulek itu kan tergantung hati ini, Bu. Nek kadung seneng gitu, oh jadi ulekannya kan enak. Nek kadung mangkel ambek bojo gitu, oh diulek kan. Gitu loh. Ya, dengan emosi. Habis bertengkar sama ya pasangan sama suaminya gitu. Apalagi nek ngulek ingat mukanya suaminya gitu. Wah, rasanya ya agak lain ya itu lah kok. Ya itu kok. Jadi ya gitu ya. Nek sambel nek ngomong apakah 100% pasti sama? Saya enggak berani jamin itu kok. Tapi paling enggak untuk lainnya kita jamin sama. Soalnya kan memang satu pintu untuk bumbunya kok. Ya itu. Oke. Bro, ini udah 56 menit gitu ya. Kita mau nggak mau mohon maaf teman-teman kita harus menutupnya. Gitu. Tapi bagaimanapun ini IG live ini akan stay di Instagram saya selama 24 jam. Setelah itu nanti saya akan rekam dan akan ada di channel YouTube saya Fandi Gunawan. Gitu. Nanti Bro Yusuf kalau ada channel YouTube juga nanti akan saya share gitu ya video rekamannya. Gitu. Saya ini belum. Oh, enggak ada kok. Enggak ada rencana ya bikin YouTube ya. Gitu. Oke. Bro, waktunya nggak panjang, 1 menit gitu ya kira-kira. Untuk kesimpulan ya, apa yang menjadi kesimpulan kita malam hari ini, poin-poin apa yang penting gitu, bisa kira-kira 1 menit untuk juga memberikan harapan bagi teman-teman pebisnis kuliner juga untuk tetap bertahan dan bisa dapat banyak keuntungan. Kiat-kiat ya, Bu ya. Ya, 1 menit ya. 10 menit, Bu. Satu menit karena sudah 57 menit deh. Kiat-kiatnya ya itu kok saya sih yaitu paling enggak kiat-kiatnya saya sih pribadi. Saya paling enggak saya punya waktu lebih itu ambil Tuhan lagi. Serius, saya ini bukan fanatik dan muka saya enggak ada fanatik sama sekali. Sungguhan cuma yang saya pelajari satu hal sing pasti saya punya waktu lebih ambil Tuhan terkadang itu sing saya enggak punya. Kalau repot itu sudah susah tuh banget gitu loh. Ya, kita punya waktu lebih. Saya dapat banyak untuk selama kayak gitu saya dapat banyak sama Tuhan. Salah satu itu tadi kok kayak Efesus 6 ayat 10-20 itu saya dapat janji bagi saya. Kekuatan nomor 1 itu Tuhan. Tidak salah perkataan pertama itu Tuhan supaya kamu tetap berdiri kuat di saat akhirnya. Loh. Itu kan kayak janji bagi saya. Supaya kita tetap teguh. Ya itu kok. Jadi kekuatan ini saya ya dari kayak gitu-gitu. Kiate saya musim-musim kayak gini lebih punya waktu lagi sama Tuhan bagi saya. Punya waktu lebih lagi sama Tuhan supaya Anda pun sebagai orang pun mental yaitu balik lagi mentalnya pun diperkuat. Anda enggak down dulu paling enggak nomor 1. Begitu Anda down habis sudah habis semuanya. Jadi jangan sampai down musim kayak gini. Anda harus tetap kuat. Anda harus tetap percaya bahwa bagi saya Tuhan itu penuh kasih. Tuhan tidak bakal biar kita itu sendirian, bagi saya sih. Oke. Bro, waktunya tinggal 1,5 menit. 30 detik, tolong tutup dalam doa ya. Itu untuk teman-teman. Situ aja gitu. Nggak enak situ aja yang doanya. Nggak apa-apa bro. Ayo bro, 1/2 menit gitu. Doa singkat aja untuk teman-teman ya. Doa singkat ya wis. Oke kok. Oke. Tuhan terima kasih Tuhan atas sharing yang telah diberikan Tuhan. Sungguh Tuhan kami berdoa Tuhan biarlah namamu yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setiamu Tuhan ada atas kami Tuhan. Dalam setiap masa Tuhan kami percaya Tuhan Engkau tetap dekat kami. Engkau selalu hadir untuk kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya kami Tuhan di saat waktu ini selesai Tuhan. Kami menjadi orang yang lebih kuat. Lebih berhikmat Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh dipakai untuk kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah terang-Mu percaya Tuhan dalam masa-masa gelap seperti ini Tuhan. Biarlah terang-Mu saja yang lebih percaya lagi Tuhan. Thank you Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas musim ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Oke teman-teman terima kasih atas
ini partisipasinya gitu. Jadi jangan lupa juga saya ingin tekankan IG Live ini akan stay selama 24 jam gitu sampai jam 7 besok malam. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat mungkin bisa diajak lihat juga ya. Juga nanti akan saya rekam dan nanti akan ada di akun channel YouTube saya Fandi Gunawan. Gitu. Ko Yusuf, thank you. Bro Yusuf, Thank you, semoga teman-teman saya semua kasih diberkati waktu. ya. Oke, Iya, thank you, sampai Ko. jumpa, sampai Ya. ketemu. Bye, Iya, Tuhan Ko, thank you. memberkati. Iya, Ko.